Ini aku kasih tahu cara hitung harga pasarannya. Nah, nanti akan dijelaskan sama Pak dosennya. Sebentar ya. Silahkan. Jadi untuk ngitung harga jual, kita harus tahu harga pokok produksi atau HPP. Nah, ini bisa kita nomor nama barang. Nah, misalnya satu tepung. Nah, tepung ini kita kalau beli berapa sek plastik? 9.000 Isinya 1 gram. kilo. Satu pack isi berapa? 100.000 gram. Terus harga satu pack misalnya 10.000. Nah, dari 1000 harga 1000 gram tepung harganya segitu. Lalu di resep dipakai berapa? Dipakai misalnya 200 gram. Nah, lalu 200 gram ini dikonversi ke harga dipakai. Nah, berarti kalau segini berarti dibagi 5 kan, sekilo dipakai 200 gram berarti kan dibagi 5, berarti harganya juga dibagi 5, dia kepakainya 2.000 rupiah. Misalnya 2, kita ceritanya mau bikin tepung ya, gula sekilo harganya 20.000. Kita ambil angka gampang ya, dipakai sama 200 gram berarti dia 4.000. Gula, terus telur misalnya satu pack isi berapa ya, anggap aja satu butir, harganya satu butir 2.500, dipakainya kan satu butir. Ini di sini satunya butir. Nah, berarti di sini pakai telur 2.500. Terus 4, margarin misalnya pakai Royal Palmia satu pack isi 200 gram harganya 10.000, dipakainya satu pack 200, berarti di sini dia sudah 10.000. Terus pakainya apa? SP misalnya 5, pakai SP misalnya 14.000, satu pack isi berapa ya, aku belinya sekilo ya. Ya udah sekilo, misalnya satu pack isi 1.000 sekilo ya, harganya 70.000 pakai kupu-kupu. Terus dipakainya cuman berapa? Cuman 10 gram, misalnya 1 sendok teh tuh biasanya 10 gram, 7-10 gram. Nah, berarti kan cuman berapa ini? 10.000 kok angel, 70, satu gramnya dipakai 10 berarti 700. Oke, nah ini dari total bahan sama dengan, nah yang ditambahkan ini 2.000, 4.000, 2,5, 10.000, 700, berarti 18.500 tambah 18.500 tambah 700
19.200. Lalu ini yang non bahan. 1. Listrik. Misalnya listrik mixer. Kita nge-mixer berapa? Sekilo 10 menit. Nah, 7 sampai 10. ini kan anggap aja itu listrik itu 1400 per jam. Terus kita cuman pakai salah, berarti ini 1400 ya harganya per jam. Di sini dia harganya ini 60 menit. Kita pakai mixer 10 menit. Berarti 1400 bagi 10. Berarti di sini listriknya untuk mixer cuma Rp140. 2. Listrik oven. Bolu biasanya full 1 jam termasuk manasi. Kecuali sifon ya lebih sama manasinya. Anggaplah di sini 1400. Nah, terus 3. Bikinnya ini jasa atau jam kerja. Nah, misalnya jam kerjanya itu biasa kan jam kerja 8 jam. Nah, per jamnya itu per 8 jam ini kan sehari orang misalnya dihargai 80.000. Nah, bikin bolu ini misalnya 2 sampai 3 jam. Anggap aja 2 jam. Berarti kan ini sejamnya 10.000. Jadi 2 jam 20.000. Nah, ini misalnya kalau 1 orang. Jadi ngehargain untuk jam kerjanya segitu. Lalu misalnya tambah lagi apa? Box dia satuan, harganya 2.500. Pakainya 1 tambah 2.500. Nah, ini nanti ada misalnya plastik, topping gitu dan lain sebagainya. Nanti ditambah di sini, misalnya kita pakai ini dulu. Jadi 22.500 tambah 1.400, 23.900, anggap aja 24 Jirulu, 24.000. Nah, ini tadi anggap aja total bahan sama ini total non bahan. Jadi harga dasar atau pokok sama dengan 1 plus 2, ngacunya ke ini tadi ya, 1 tambah 2 sama dengan 19.200 tambah 24.000 sama dengan 19.200 tambah 24 Jirulu, 43.000. Nah, ini baru ketemu bahan. Nah, terus dari sini kita tambahin ada namanya waste produksi. Misalnya dia pateng klepret. Misalnya pas nimbang tank klepret, nggak mungkin kan mesti ada barang tersisa sedikit mungkin nggak mungkin bersih gitu loh di plastik. Nah, misalnya kalau kita bikinnya sebiji itu nanti bisa waste-nya lebih banyak, misalnya 10%. Nanti kalau misalnya sampai 15% sih, 15%. Nah, nanti kalau misalnya pesanannya banyak itu kan bowel
bisa dipakai berulang itu nanti bisa turun ke waste-nya 8%. Jadi misalnya ijian kita ambil 15% yang paling nganu ya, 15 lah. Berarti 15% kali ini kali 15%, 6.000 6.480 ditambahkan. Tapi setelah ini ada juga overhead. Overhead ini bisa juga 15 sampai 30%. Kita ambil misalnya 20%. Overhead itu misalnya biaya kita belanja parkir, terus kita harus ada yang dikulkasin, harus ada yang kita nanggung sisa apa istilahnya, nyimpen, biaya nyimpen kan kita beli tepung kadang buat 2 hari lagi. Nah misalnya kayak gitu, biaya pre-order anggap aja 20% atau disamain aja 15%, jadinya 6.480 ditambahkan sama ini, anggap aja ini 6,5 jadi 13 ya, 13.000 ditambah sama ini ketemu 56.000 ini kan ya, ini jadinya ini. Nah ini udah kecakup waste sama overhead yang dimana total kalau ini dijumlah jadi 30% dari harga ini. Nah kenapa dimasukin juga di sini jasa? Kita juga harus ngitung diri kita sendiri kerjanya. Baru dari 56.000 ini perusahaan atau misalnya produk kita namanya bunga. Nah bunga bakery ini untung berapa? Nah dari 56 ini kita bisa ambil atau kita bisa set harga jual misalnya jadi 65.000. Nah 65.000 kan selisihnya berapa nih? 9.000. Nah berarti ini untung bersih untuk bunga bakery, untung bersih untuk perkembangan bakerynya 9.000. Nah kalau untung untuk yang bikin sudah dimasukin di jam kerja ini. Kalau misalnya di sini cuman sejam selesai ya udah hitung 10.000. Kalau misalnya 3 jam selesai ya 30.000. Nah misalnya di Jakarta itu kan bisa sampai per 8 jamnya 150.000, 200.000, makanya mahal di pekerjanya. Nah ini untung bersih yang bisa didapatkan. Nah 9.000 itu berapa sih? Nah 9.000 per 56.000 sama dengan berapa ini? Persentasenya, buka kalkulator dulu. 9.000 per 56.000. Nah berarti dia sudah 16% keuntungannya. Nah kalau mendekati bagus kan 20%-an untungnya untuk si bunga bakery ini. Berarti kalau ini 16 kan berarti sekitar harusnya kita tambah jual 13 bagi 56, bukan 17 bagi 56. Nah berarti sekitar 12.000 harusnya profitnya. Kita set profit 12.000 di sini tambah 12.000 berarti 68.000 kalau mau standar
20%. Ini profitnya 20%. Nah, ini baru hitung-hitungan yang sehat. Di sini profitnya ini untuk perkembangan bunga bakery, misalnya untuk beli loyang lah, untuk apa, jasanya kita masuk yang sini. Ini tergantung kita mau dihargai berapa per bolu gitu kan. Begitu ceritanya. Untuk menentukan harga jual dihitung dari HPP, bahan baku dan lain sebagainya, ditambah waste produksi, overhead, sama kita tentuin mau untung berapa, 9.000 lah, mau untung ngambil untung 12.000. Di sini untuk untung bakerynya, di sini nentuin jasa kita mau dihargai berapa. Nah, ini kalau misalnya lebih sedikit waste-nya, misalnya kita efisien, nggak ada barang tercecer, bisa pakai 8 atau bahkan 5%, ora pateng klepret. Nah, ini overhead misalnya nggak banyak nyuci, nggak banyak sunlight, nggak banyak air kepake, bisa 10%, 15% gitu. Ini kan semakin banyak ngopeni, misalnya alat kan, ngopeni proving, ngopeni beberapa oven, ngopeni loyang banyak, nanti akan sampai 30%. Gitu ceritanya Kak, udah 15 menit nih. Semoga paham ya. Kalau nggak paham ya udah tanya aja. Gitu dari Pak dosen. Diam aja. Begitu kakak. Semoga paham. Nanti kalau nggak paham tanya lagi. Nanti kalau nggak tanya lagi. Soalnya kita juga masih sama-sama belajar. Iya, kira-kira gitu yang kami temuin caranya dari belajar otodidak ini. Udah gitu ya.